Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Windasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua dari LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan perekaman uji kinerja secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Sip. Tadi sudah sarapan belum anak-anak? Sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan pakai apa? Tadi? Telur. Sarapan pakai telur. Bagus sekali, nggih. Nah, kalian di rumah harus selalu sarapan, nggih, agar tubuh kita menjadi sehat, nggih. Jadi kalian harus selalu sarapan, nggih, dibiasakan. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, nggih. Nah, sekarang siapa yang ingin memimpin doa? Ya, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Erlina, silakan dipimpin berdoa. Duduk sempurna, berdoa mulai. Nanti anak-anak silakan presensi di Google Classroom. Nanti Bu Ratna sudah membagikan link Google Form yang ada di Google Classroom. Kemudian nanti anak-anak tinggal klik link tersebut. Kemudian nanti anak-anak bisa presensi di Google Form. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, okay? Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari kita coba melakukan ice breaking dulu ya. Kita coba senam otak dulu. Coba anak-anak semuanya dihidupkan kameranya, nggih. Masih ingat seperti ini? Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggih, bagus sekali, nggih, sip. Ya. Nggih, nah anak-anak, kita sedikit mengulang materi yang telah lalu. Kira-kira pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa, nggih? Siapa yang tahu? Pada pertemuan kemarin di tema 4 kita membahas mengenai apa saja? Yang kalian Pekerjaan. Iya, pekerjaan. Nggih, kira-kira pekerjaan itu ada 2 jenis, nggih, yaitu pekerjaan yang apa jenis-jenis pekerjaan kemarin? Menghasilkan jasa. Ya, dan menghasilkan barang sekali. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya apa? Pekerjaan Guru. guru, bagus. Kemudian
Polisi, pintar. Bagus sekali. Wah, tadi pekerjaan yang menghasilkan jasa sudah. Kalau yang menghasilkan barang, contohnya apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang? Nelayan. Iya. Nelayan. Nelayan. Penjahit. Penjahit, betul sekali. Bagus sekali, nggih. Iya. Betul sekali. Kemudian kita juga kemarin mempelajari pengamalan sila-sila Pancasila, nggih. Masih ingat ya? Pengamalan sila pertama misalnya apa kemarin? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, pinter Mbak Hanifah. Berdoa laksanakan sholat 5 waktu. Iya, betul sekali. Melaksanakan sholat 5 Yang lain mungkin. Pintar sekali semuanya. Sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Betul sekali. Mungkin ada lagi? Menghormati agama orang lain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti anak-anak akan mempelajari mengenai banyak hal, nggih. Yang pertama mengenai nanti anak-anak akan membaca teks Purnawarman, Raja Purnawarman. Kemudian nanti anak-anak dapat menceritakan kembali isi cerita tersebut dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri, bahasa kalian sendiri. Kemudian nanti kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak menonton video pembelajaran. Nah, nanti anak-anak dapat membuat laporan peninggalan benda bersejarah kerajaan Hindu dan Buddha pada masa kini dan pengaruhnya itu nanti dalam bentuk peta pikiran. Kemudian nanti anak-anak juga akan mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya, nggih. Nanti anak-anak juga dapat membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya secara rinci. Seperti itu, nggih. Semangat anak-anak. Semangat, Bu. Semangat, ya, semangat. Ya, bagus sekali anak-anak. Semangat, Bu. Semangat, sip ya. Nah, anak-anak, di sini Bu Ratna memiliki sebuah bacaan, nggih. Bacaan mengenai Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Sekarang siapa yang ingin membaca? Hanifah, Bu. Hanifah, silakan Mbak Hanifah. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, silakan yang lain yang ingin membaca. Erlina, silakan Mbak Erlina dulu. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam prasasti yang dikenal sebagai prasasti daun. Pintar sekali, nggih. Sudah bagus sekali, nggih. Tadi sudah sangat lancar membaca ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca mengenai teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, coba kira-kira informasi apa saja yang anak-anak dapatkan setelah anak-anak membaca teks tersebut? Coba mungkin tadi perjuangan dari Raja Purnawarman itu apa saja, nggih? Siapa yang bisa? Silakan menghidupkan mikrofon. Silakan menghidupkan mikrofon. Berani memimpin angkatan laut. Berani Saluran air dan memberantas perompak. Pintar. Yang lain mungkin. Tadi apa saja perjuangannya? Memperbaiki aliran sungai Gangga. Memperbaiki aliran sungai Gangga. Betul sekali ya. Mungkin yang lain? Ada lagi? Untuk perjuangan dari Raja Purnawarman? Gangga. Ya, mungkin ada lagi perjuangan dari Raja Memerangi kesewenang Belanda. Membangun aliran utara kerajaan. Ya, pintar sekali, bagus sekali ya. Jadi banyak sekali perjuangan dari Raja Purnawarman untuk
kesejahteraan rakyatnya. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, tadi telapak kaki dari Raja Purnawarman diabadikan sebagai prasasti yang disebut prasasti apa anak-anak? Sekali, jadi prasasti Ciareteun itu merupakan benda peninggalan sejarah dari kerajaan mana anak-anak? Dari kerajaan mana? Tarumanegara. Kemudian anak-anak juga dapat meneladani sikap-sikap kepahlawanan dari seorang Raja Purnawarman. Coba, apa saja sikap kepahlawanan dari seorang Raja Purnawarman? Apa saja sikap kepahlawanan dari seorang Raja Purnawarman yang bisa kita teladani? Siapa yang tahu? Rela berkorban. Rela berkorban, bagus sekali. Kemudian untuk yang lain? Berani. Menolong, betul sekali, nggih. Nah, jadi anak-anak sudah paham nggih mengenai Raja Purnawarman? Nah, tadi anak-anak kan sudah paham nggih mengenai perjuangan dari Raja Purnawarman, kemudian mengenai nilai kepahlawanan dari Raja Purnawarman. Sekarang Bu Ratna tanya, kira-kira teks Raja Purnawarman itu termasuk ke dalam jenis teks apa nggih? Ada yang tahu? Teks apa? Non-fiksi. Teks non-fiksi. Pintar, teks non-fiksi, betul sekali. Nah, anak-anak coba siapa yang tahu mengenai teks non-fiksi? Apa kemarin? Adalah karangan Teks non-fiksi? Siapa yang tahu teks non-fiksi? Teks yang berdasarkan teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Pinter. Jadi, teks non-fiksi itu merupakan sebuah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar adanya, nggih. Ya, realita tanpa adanya unsur mengada-ada atau unsur rekaan, nggih. Jadi, untuk kata kuncinya kalau teks non-fiksi itu berarti teks yang nyata, ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis teks non-fiksi itu sendiri ada dua jenis, nggih. Yang pertama ada non-fiksi murni yang berisi pengembangan yang berdasarkan data otentik. Kemudian jenis teks non-fiksi yang kedua adalah non-fiksi kreatif, yaitu sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis, nggih. Nanti anak-anak silahkan untuk memahami mengenai jenis-jenis teks non-fiksi itu apa saja, kemudian contoh dari teks non-fiksi itu apa saja, anak-anak pelajari, nggih. Anak-anak juga bisa mengumpulkan informasi, nggih, mengumpulkan informasi di Google Classroom. Jadi Bu Ratna sudah mengunggah materi ajar atau bahan ajar yang ada di Google Classroom. Sudah saya unggah untuk bahan ajarnya. Nanti anak-anak tinggal klik linknya seperti biasa, nggih. Nanti anak-anak silahkan untuk mengumpulkan informasi di bahan ajar ini, nggih. Ya. Kemudian untuk LKPD-nya juga sudah saya unggah di Google Classroom ya. Nanti anak-anak juga klik LKPD-nya. Nah, kemudian nanti anak-anak klik link tersebut. Nah, klik link ini ya nanti. Nah, kemudian nanti anak-anak silakan untuk mengerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Selanjutnya, silakan anak-anak menceritakan kembali mengenai teks Raja Purnawarman dengan bahasa anak-anak sendiri, dengan bahasamu sendiri, nggih. Kemudian nanti hasil jawaban dapat difoto dan diunggah di Google Classroom, nggih.
Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas? Sudah, Bu. Sudah, bagus sekali. Ya, sekarang Sudah, Bu. ya, sekarang siapa yang ingin mempresentasikan jawabannya? Siapa yang ingin mempresentasikan? Erlina, Bu. Erlina, silakan Mbak Erlina. Boleh dibacakan jawabannya. Raja Purnawarman memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Sebagai rakyat kepada telapak kakinya dia bagikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Tiara Daun. Pintar sekali. Coba bagaimana anak-anak? Tadi yang disampaikan oleh Mbak Erlina, apakah sudah betul? Sudah betul? Sudah betul sekali. Ya, tadi dari ketiga siswa yang presentasi sudah lengkap dan jelas, Tadi sudah menyebutkan perjuangan-perjuangan dari Raja Purnawarman, kemudian sudah menyebutkan benda peninggalan sejarah dari Raja Purnawarman, kemudian juga sudah menyebutkan mengenai menyebutkan mengenai Raja Purnawarman itu tadi ada yang menyebutkan di kerajaan mana, di kerajaan Tarumanegara. Semuanya sudah terkondisikan dengan bagus mikrofonnya, Nah, tadi anak-anak kan sudah membaca teks mengenai Raja Purnawarman, kemudian tadi anak-anak juga sudah menceritakan kembali mengenai teks Raja Purnawarman. Nah, nanti saya akan memutarkan sebuah video, kita akan menggali informasi lebih lanjut mengenai benda peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu dan Buddha. Kalau tadi kan kita sudah mengetahui mengenai benda peninggalan sejarah dari kerajaan Tarumanegara, tadi kerajaan Hindu. Nah, nanti anak-anak menonton video, kemudian nanti anak-anak menganalisis benda-benda peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu dan Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran relatif. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Banyak bukti yang menyatakan keberadaan kerajaan ini. Salah satunya adalah yang terletak di bumi Mataram, Jawa Tengah. Beberapa peninggalan sejarahnya diantaranya adalah Prasasti Ratu Boko dan Prasasti Canggal. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah salah satu dari kerajaan bercorak Buddha pertama yang berdiri di wilayah pantai utara dari Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 594 Masehi. Peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga adalah Prasasti Mas. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video pembelajaran mengenai benda-benda peninggalan sejarah di kerajaan Hindu dan Buddha. Tadi kira-kira informasi apa saja yang anak-anak dapatkan setelah anak-anak menonton video tersebut? Tadi kerajaannya, yang kerajaan Hindu, kerajaan apa saja? Kerajaan Kutai. Dan kerajaan? Kerajaan Pintar sekali, kerajaan Kutai dan juga kerajaan Kediri. Kalau kerajaan Kutai, kalau kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara. bagus. Kalau kerajaan Kutai itu prasastinya apa ya? Benda peninggalan sejarahnya apa tadi? Yupa. Prasasti Yupa, pintar, Nah, coba sekarang. Tadi prasasti Yupa itu apa, Siapa yang tahu? Apa arti dari prasasti Yupa? Siapa yang tahu? Coba.
mengikat hewan Untuk korban. Pintar Mbak Erlina. Kemudian tadi kerajaan Kediri tadi prasastinya apa saja nggih? prasasti talang. Prasasti Baleri, betul sekali. Prasasti Hantam dan sebagainya banyak sekali ya tadi anak-anak sudah menonton video dan juga anak-anak tadi sudah menyebutkan benda-benda peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu dan juga Buddha ya. Tadi sudah menyebutkan mengenai benda peninggalan sejarah dan juga kerajaan-kerajaannya. Kemudian untuk tugas selanjutnya nanti anak-anak silakan untuk membuat peta pikiran mengenai benda-benda peninggalan sejarah ya. Jadi untuk LKPD yang kedua nanti silakan anak-anak membuat peta pikiran mengenai benda-benda peninggalan sejarah. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, siapa yang ingin mempresentasikan? Silakan menghidupkan mikrofon. Zulfar, Bu. Oke. Zulfar dulu, silakan Zulfar dulu. Nanti yang belum silakan boleh mempresentasikan. Silakan Mas Zulfar. Jalan sejarah kerajaan Hindu. Ya. Kerajaan Kutai. Oke. Yupa. Kerajaan Kediri. Oke. Prasasti Talan, Prasasti Weleri, Prasasti Semanding, Ya. Prasasti Debut, Prasasti Hantang. Oke. Bagaimana? Anak-anak? Ya, sudah betul sekali apa yang disampaikan oleh beberapa teman kita tadi, nggih. Tadi Mbak Erlina, Mbak Hanifah, Mas Zulfa, dan Mbak Valen sudah bagus sekali dalam mempresentasikan peta pikiran mengenai benda-benda peninggalan sejarah. Nah, coba sekarang kita simpulkan bersama-sama tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman kita. Coba tadi berarti kerajaan Hindu tadi apa saja anak-anak? Coba kita simpulkan bersama. Kerajaan Hindu tadi yang pertama? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kemudian kerajaan Kediri? Semanding. Nggih. Talan. Prasasti Talan, Galeri, kemudian untuk yang kerajaan Buddha tadi, yang pertama tadi kan perjuangan dari Raja Punawarman, itu kan tadi salah satunya memperbaiki aliran Sungai Gangga. Sekarang coba Bu Rana ingin bertanya kepada kalian, siapa yang pernah memandangi sungai? Saya, Bu. Oh, enggak. Iya. Ya, semuanya sudah pernah memandangi sungai, nggih. Nah, apakah kamu pernah berpikir ketika Mbak Prisa, nggih. Nah, apakah kamu pernah berpikir ketika kalian memandangi sungai, nah itu anak-anak dapat bercermin ke dalam sungai tersebut? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Sekarang coba, kenapa? Kenapa kok bisa? Kenapa? Karena ada pantulan cahayanya. Karena ada pantulan cahayanya, bagus sekali, nggih. Nah, jadi anak-anak bisa bercermin karena ada pantulan cahaya. Nah, seperti yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya, nggih. Jadi di sini ada beberapa sifat-sifat cahaya, nggih. Untuk yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus, nggih. Di sini dibuktikan dengan percobaan seperti ini, nggih. Ada 3 katon dan juga 1 lilin. Kemudian yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Di sini ada seorang anak yang sedang bercermin. Nah, ini cermin bisa memantulkan cahaya. Kemudian yang ketiga, di sini juga ada cahaya dapat bias. Anak-anak, untuk tugas anak-anak nanti silakan anak-anak membuktikan mengenai sifat-sifat cahaya. Apakah benar cahaya itu dapat merambat lurus? Kemudian apakah benar cahaya itu dapat dipantulkan? Apakah benar cahaya dapat dibiaskan? Apakah benar cahaya menembus benda bening? Nanti anak-anak dapat berdiskusi dengan orang tua mengenai sifat-sifat cahaya, mengenai percobaan
sifat-sifat cahaya nggih. Nah, jadi anak-anak nanti melakukan percobaan sifat-sifat cahaya nggih. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada pensil, kemudian ada gelas berisi air, kemudian yang ketiga ada kertas karton, yang keempat ada lilin, kemudian yang kelima senter, kemudian ada cermin nggih. Nanti untuk langkah-langkahnya. Nah, misalnya untuk percobaan yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Nah, misalnya untuk percobaan yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Di sini nanti anak-anak membutuhkan 3 karton dan juga 1 lilin. Nanti kartonnya dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian nanti dilubangi. Nah, nanti anak-anak coba untuk melihat ke arah sinar lilin. Petunjuknya nanti anak-anak bisa membuka LKPD. LKPD sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti anak-anak tinggal klik link tersebut, kemudian di dalam LKPD tersebut sudah ada petunjuk untuk melakukan percobaan. Kemudian nanti anak-anak silakan untuk mencatat laporan percobaan sifat-sifat cahaya, terdiri dari nama percobaannya apa, percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Kemudian tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya apa saja, dan langkah-langkah percobaannya tadi apa saja. Langkah-langkah percobaan itu apa saja nanti dituliskan di tabel ini ya. Bagaimana, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai? Sudah. Sudah, baik sekali. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan? Hanifah, Bu. Hanifah, silahkan Mbak Hanifah. Erlina, Bu. Ya, Mbak Hanifah dulu untuk percobaan yang kedua. Percobaan 1, percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya merambat lurus. Alat dan bahan: kardus, lilin. Langkah kerja: bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3. Lubang tersebut sejajar dengan cahaya di belakang lubang. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga bagus sekali. Tadi bagaimana yang disampaikan oleh Mbak Hanifah? Apakah sudah betul? Sudah. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Tepuk semangat. Bisa, Bu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Lagi tepuk semangat. Semangat. Bagus. Gimana? Sudah semangat lagi ya, Mas Toti? Sudah semangat lagi, ya? Sudah. Nah, anak-anak, tadi sudah ada beberapa siswa yang mempresentasikan dengan bagus mengenai laporan percobaan yang telah dilaksanakan. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan, apakah benar tadi bahwa cahaya dapat merambat lurus? Betul atau tidak? Betul, Bu. Betul sekali. Kemudian untuk yang percobaan kedua, sudah betul semua, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya dari cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya dapat dibiaskan. Tadi sudah betul sekali, sudah kalian buktikan, Tadi sudah anak-anak buktikan, dan memang benar sifat-sifat cahaya itu tadi ada cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, tadi dari awal kita sudah mempelajari banyak hal, Kita tadi juga sudah melakukan percobaan, kemudian mengerjakan LKPD dan sebagainya. Kita simpulkan bersama-sama apa saja tadi yang kita pelajari, ya Pak, dari awal. Apa saja? Raja Purnawarman. Raja Purnawarman. Teks apa, anak-anak? Raja Purnawarman merupakan teks apa? Tentang kerajaan. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi. Ya, betul sekali. Tadi, iya. Tadi teks non-fiksi itu teks apa? Teks non-fiksi itu?
Teks non-fiksi adalah suatu teks yang berdasarkan kenyataan. Nggih, bagus sekali. Nggih, kemudian kita mempelajari lagi selain teks non fiksi tadi. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya tadi yang pertama apa saja anak-anak? Yang pertama tadi? Sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya Cahaya dapat dipantulkan. menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Betul sekali. Kemudian ada satu lagi. Coba tadi kita pelajari apa saja selain itu, selain sifat cahaya dan juga teks non fiksi? Benda-benda peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, ya, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Sudah. Hindu dan Buddha. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak silahkan untuk mengerjakan soal evaluasi tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 yang sudah saya unggah di Google Classroom ya. Nanti anak-anak silahkan masuk ke Google Classroom, kemudian klik link soal evaluasi tema 5, diklik saja. Nah, kemudian nanti anak-anak silahkan isi dengan nama lengkap anak-anak. Kemudian kalian kerjakan seperti biasa, nggih. Kalian pilih option yang paling betul. Kemudian nanti anak-anak klik submit. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu lagu Gundul-Gundul Pacul. Apakah anak-anak sudah bisa? Bisa ya, kita menyanyikan bersama-sama, guys. Iya, bagus. Ya. 1, 2, 3. Gundul pacul, tepuk semangat. Semangat. Kita coba lagi ya. Yuk. Tepuk semangat. Ya, benar sekali ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, nah marilah kita berdoa bersama-sama, nggih. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Valen. Duduk sempurna, berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke. Nah, anak-anak, jangan lupa anak-anak di rumah selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa juga selalu sarapan, nggih. Makan makanan yang teratur. Kemudian anak-anak juga di rumah selalu mencuci tangan, nggih. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak juga jangan lupa memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, nggih. Tetap semangat, nggih. Jangan lupa selalu belajar. Saya akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.